Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sudah sebulan sejak kejadian itu, aku mengalami sebuah tragedi yang dimana akan ku ingat seumur hidup. Namaku Ayu. Aku bekerja sebagai gadis malam di pinggiran kota. Tidak ada yang memaksaku untuk menggeluti semua itu. Aku merasa jika aku menjadi kupu malam, aku akan merasa lega dan puas. Entah itu perbuatan siapa, dan mungkin ini karmaku. Dari ujung kaki sampai wajahku timbul sebuah bintik yang kecil namun sangat rapat. Ketika digaruk maka akan mengeluarkan cairan kental dan berbau. Dan rasanya selalu gatal dan perih. Aku mulai pasrah jika aku mati dalam keadaan sendirian seperti ini. Karena kedua orang tuaku tidak mau menerimaku lagi. Karena penyakit ini kudapati dari salah satu pelangganku di pinggiran kota. Berapa sewamu untuk 1 jam? Ucap pria itu ketika ngechat aku lewat aplikasi khusus berwarna hijau itu. 1 juta untuk pelayanan khusus, balasku. Ketika dia sudah membooking kamar penginapan. Ketika pria bernama Bambang itu membuka bajunya, aku melihat di bagian bawah pusarnya ada beberapa, bahkan ratusan lubang kecil nan rapat itu menempel. Tapi aku sudah terlanjur mengambil uangnya. Apalah daya ketika waktunya aku melakukan pekerjaanku. Setelah beberapa saat, pria yang bernama Bambang itu mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah bergambarkan presiden pertama itu, lalu menaruhnya di kasur. Untuk tip, ucapnya lalu berlalu pergi. Lalu aku mengambilnya dan bersiap-siap pulang ke kosanku. Ketika dalam perjalanan aku pun membuka HP-ku dan melihat sosial media. Dan ada salah satu teman FB-ku memposting sebuah status. Hah? Bukannya nama pria yang kutemui tadi Bambang juga? Ucapku dalam hati ketika aku melihat foto jenazahnya. Astaga. Aku segera membanting HP-ku ke samping. Lalu siapa yang ngepoking aku tadi? Apa dia orang yang mirip saja? Atau jangan-jangan dia hantu? Tapi kenapa wajah dan namanya sama? Setelah pulang ke kosanku, entah kenapa aku mencium aroma busuk di depan pintu kosku. Baunya sangat persis dengan bau pelangganku tadi. Hih, ucapku sambil menggosok kedua tanganku yang tiba-tiba merinding. Ketika selesai mandi dan siap-siap tidur, bau itu kembali menyeruak di dalam indera penciumanku. Bau itu begitu menyengat hingga selera makanku langsung hilang. Aku tak mampu menahan rasa mualku. Aku langsung muntah dan alangkah terkejutnya aku ketika melihat isi muntahan itu. Aku makin panik dan takut. Ketika aku cepat-cepat membasuh diriku di kamar mandi, tiba-tiba darah segar mengalir cukup banyak hingga seperti orang menstruasi. Hah? Bukannya 1 minggu yang lalu aku baru saja datang bulan? Ucapku penuh tanda tanya. Lalu darah apa ini? Keesokan harinya aku periksa dengan dokter khusus. Dan dokter bilang jalan lahirku sedang iritasi dan tidak dianjurkan untuk berhubungan untuk beberapa minggu. Tapi jadwalku malam nanti dan aku sudah terlanjur menerima uang transferannya. Ketika sampai di kosan setelah diperiksa, aku langsung ke rumah lalu ke kamar mandi. Dan aneh, darahnya tidak lagi keluar dan tidak sakit sama sekali. Syukurlah, jadi malam ini aku akan bersenang-senang lagi. Ucapku sambil tersenyum. Ini temanku, aku dan dia akan membookingmu bersama-sama. Apakah kamu bisa?
Pesan teks dari aplikasi hijau yang berlogo khusus itu. Tidak apa-apa, aku sudah sering menerima tawaran seperti itu. Aku juga menyukai gaya itu, balasku. Oke, kita ketemu di hotel. Pria itu kembali mengirim teks. Oke. Di dalam kamar mandi hotel yang sudah mereka pesan, aku sedang merias kembali wajah dan menggosok seluruh alat agar kesat dan wangi. Tapi tiba-tiba aku melihat ada bintik-bintik yang kulihat di tubuh Bambang kemarin di bawah pusarku. Aduh, bagaimana ini? Ucapku sambil menggigit bibir. Bagaimana jika bintik ini mengeluarkan bau busuk juga? Batinku. Suara pintu diketuk. Sayang, apakah kamu sudah siap? Ucap kedua pelangganku itu. Sebentar lagi sayang. Ucapku dari dalam kamar mandi. Untung aku membawa stocking berwarna kulit. Aku pun berganti pakaian dengan itu saja. Parfum mahal pun tak lupa aku semprotkan agar baunya tertutupi. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya kenikmatan bersama itu tuntas. Dan mereka berdua tak merasakan aroma dari bawah pusarku. Untunglah mereka hanya merobek stockingku saja dan tidak melepasnya. Aku masih dalam kamar hotel. Rupanya aku tertidur. Mungkin karena pertemuan tadi terlalu menguras tenagaku. Ketika aku terbangun, aku merasakan sesuatu yang lembab di bagian bokongku. Ketika aku cek, darah hitam. Astaga, kenapa lagi ini? Aromanya semakin berbau busuk. Aku kembali ke kamar mandi, dan apa yang kulihat? Bintik itu semakin banyak dan mengeluarkan lendir. Apa yang terjadi padaku? Ucapku panik. Aku segera mandi dan menggosok area bintik itu dengan sabun antibakteri. Namun semakin aku membersihkannya, semakin perih rasanya. Ketika sedang menggosok bintik yang bertambah banyak itu, aku terkejut karena ada sebuah ketukan dari luar. Siapa itu? Tapi aku masih tidak menghiraukan ketukan itu. Aku masih panik pada bintik yang mulai berlubang tengahnya dan semakin memerah akibat aku gosok terlalu kuat. Aku merasakan panas serta gatal pada area vitalku. Gatal yang teramat sangat. Aku pun menggaruknya tanpa berpikir panjang. Alhasil area vitalku penuh dengan bekas kuku-kuku yang panjang. Aku terlalu lemah sekarang. Akhirnya aku putuskan untuk menginap di sini saja. Walau di ranjang itu masih banyak darah hitam yang berbau. Kantukku sangat tak bisa aku kontrol. Alhasil aku tertidur di lantai. Dalam kantuk yang membuatku tak berdaya itu, mataku masih belum sepenuhnya tertutup. Dan pendengaranku masih belum hilang. Tiba-tiba aku melihat darah yang menghitam di spray itu mulai menyatu dan terangkat dari kain, lalu menggumpal. Darah itu kemudian menjelma menjadi sosok pria yang terlihat seperti Bambang. Hai sayang, puaskan hasratku malam ini. Ucap sosok Bambang itu sambil menyeringai ke arahku. Aku yang tak berdaya itu hanya pasrah. Tubuhmu memang indah, namun sayang, kau gunakan untuk memuaskan banyak pria. Ucapnya lagi, walaupun dia sambil meraba dan menciumku dengan membabi buta. Entah kenapa tubuhku seolah mati. Sedikit pun aku tak bisa bergerak. Entah apa yang terjadi padaku. Bukannya aku takut, tapi aku malah menikmati sentuhan demi sentuhan dari Bambang. Ketika sedang menikmati aktivitas yang memabukkan itu, aku melihat ke arah Bambang yang mengeluarkan suara khas itu. Namun itu bukanlah Bambang lagi, melainkan sosok hitam berbulu dan bermata merah menyala. Ada apa sayang? Ucap makhluk itu yang kembali menjadi sosok Bambang lagi. Mulut ini tak mampu bicara, hanya bisa mendesah saja. Karena tiap aku ingin sadar, dia kembali membuat aku lemah, tak berdaya karena sentuhannya. Setelah kurang lebih 1 jam, aku tiba-tiba terbangun. Hah? Apa itu cuma mimpi? Tanyaku dalam hati. Ternyata hanya aku sendiri di dalam kamar ini. Bahkan darah hitam itu pun sudah mengering di spray putih itu. Pagi sudah terlihat,
aku pun segera memesan taksi untuk pulang. Dalam perjalanan, aku tak sengaja melihat mata supir taksi itu dari kaca depan di atas kepalanya. Dia terlihat seperti menatapku penuh keheranan. Apa yang terjadi? Setelah sampai di jalan gang, ada banyak warga yang membeli sayuran di paman penjual sayur keliling. Ketika aku ingin menyapa mereka, terlihat mereka seperti menghindariku. Aku pun tak jadi menyapa mereka, padahal aku tidak pernah ketahuan untuk menjadi kupu malam. Tapi kenapa mereka seperti itu padaku? Ada apa? Apa ada yang memberitahukan mereka tentang pekerjaanku? Tapi siapa? Aku pun lewat saja di hadapan mereka. Namun ketika aku lewat, mereka seperti menutup hidung. Dan ada pula yang mual di hadapanku. Kenapa kalian menutup hidung? Kamu habis dari mana sih, Yu? Kok bau busuk gitu? Ucap salah satu ibu-ibu kepada aku. Aku itu habis kerja, Bu. Lembur, makanya belum mandi. Mungkin yang bau busuk itu ibu. Jawabku sambil menunjuk ke arah ibu-ibu yang mengatai aku busuk tadi. Siapa yang tidak marah ketika dipermalukan di depan umum seperti itu? Ketika aku membuka pintu kosanku, bau busuk itu kembali menyeruak ke hidungku. Aku pun muntah di tempat. Kenapa bau busuk sekali area ini? Pasti ada bangkai hewan di sekitar sini, ucapku sambil berteriak. Mata para ibu-ibu itu sambil menatap aneh ke arahku. Biar saja mereka, mungkin mereka iri denganku yang punya wajah dan tubuh indah. Mereka kan tidak mampu membeli skincare mahal seperti aku. Aku segera mandi dan ketika aku membuka celana dalamku, darah hitam itu keluar lagi, serta di sekitar pahaku tumbuh bentol-bentol hitam yang sangat banyak dan rapat, seperti kulit nangka. Setelah mandi, aku pun berencana untuk kembali ke dokter langgananku. Gimana, Dok? Apa yang terjadi denganku? Sepertinya ibu ini mengidap alergi yang serius. Alergi apa, Dok? Kok bisa sih? Nanti setelah saya minta sampel sama ibu, kami akan tes di laboratorium. Kalau sudah hasilnya keluar, nanti saya kabarkan. Jawab dokter yang hampir seusia denganku. Baik, Dok. Ucapku sambil menerima beberapa tulisan yang tidak jelas dari dokter itu. Dan aku pun segera menyerahkan tulisan itu pada suster di ujung klinik. Namun anehnya, ketika aku menyerahkan tulisan itu, wajah suster itu nampak terkejut. Kira-kira apa yang dipikirkan suster itu sampai segitunya menatapku? Ah, terserahlah. Karena penyakit alergi ini, aku jadi menonaktifkan aplikasi hijau berlogo khusus itu untuk sementara waktu. Aku jadi tidak dapat uang dulu untuk beberapa minggu, ucapku dalam hati. Untunglah uang di rekeningku mencapai 6 digit. Biarlah aku akan berlibur saja di kota, ucapku sambil melihat pantai nan indah yang paling diminati turis mancanegara itu. Aku tidak menghiraukan ucapan dokter yang melarangku untuk berinteraksi dengan orang dulu, karena dokter takut alergiku bisa menyebar. Cukup dengan memakai parfum mahal dan baju tebal saja, pasti bau nanah di bentol hitam yang makin menambah di area pahaku akan berkurang, pikirku. Tapi ketika aku ingin memesan tiket untuk pergi ke kota, ada nomor telepon tanpa nama yang menelponku. Mengganggu saja. Namun ketika aku menutup telepon itu tanpa sengaja, terangkat sendirinya. Dalam sambungan telepon itu terdengar suara. Kau tidak bisa jauh dariku, Ayu. Kau akan tetap jadi pemuas hasratku. Ucapnya dengan suara bariton dan tertawa lepas. Hai, siapa kamu? Ucapku sambil menahan emosi. Namun sambungan telepon itu tiba-tiba terputus. Siapa pria brengsek itu? Ucapku dalam hati dengan penuh tanya. Aku tidak peduli, lebih baik aku siap-siap untuk jalan-jalan. Di dalam mobil taksi, kenapa sopir itu selalu menatapku? Mungkin karena aku cantik, ucapku dalam hati. Tiba-tiba di tengah jalan, supir taksi itu menghentikan mobilnya dan bicara. Maaf Mbak, saya minta maaf, sebaiknya Mbak cari taksi lain saja.
"Heh, Pak, saya udah pesen ya. Bapak nggak bisa seenaknya nurunin aku. Di tengah jalan kayak gini lagi." "Saya akan kembalikan uang Mbak. Sekali lagi saya minta maaf." Lalu aku pun keluar dari mobil. Terlihat wajah sopir itu seperti menahan mual. Aku pun segera memesan taksi lain dan menunggu beberapa menit di pinggir jalan. Duh, lapar lagi. Untung ada orang jualan cimol, ucapku sambil menuju ke arah penjual cimol. "Mang, cimolnya 10.000 ya," ucapku sambil mendekat. Namun bukannya senang, malah penjual cimolnya menatapku sambil menutup hidung. "Maaf Mbak, cimolnya udah dipesan," ucap penjual cimol itu langsung pergi. "Ih, kenapa aku sial ya hari ini?" keluhku sambil menghentakkan kaki ke tanah. Ketika sedang kesal, terdengar suara panggilan telepon dari tasku. Nomor itu tidak diketahui, tapi aku tetap mengangkatnya. "Halo, siapa ya?" "Jika kamu mau menyembuhkan penyakitmu, datangi aku," jawab suara itu. Aku terdiam sejenak. Siapa dia? Kenapa dia tahu kalau aku punya penyakit koreng? "Baiklah, aku akan mendatangi tempatmu." Aku pun batal untuk jalan-jalan dan menginap di hotel. Tak lama sebuah alamat masuk. Dalam pesan itu tertulis jangan ajak siapapun. Baiklah, ucapku dalam hati. Tepat jam 7 malam aku menuju alamat yang diberikan. Dan anehnya, alamat itu berada di tempat yang sangat janggal, di tengah kuburan tua. Tapi biarlah, mungkin saja dia bisa menyembuhkan penyakitku, ucapku sambil bersemangat. Ketika di tengah kuburan tua, aku tidak melihat satupun rumah di sana. Hanya jejeran nisan lusuh dan besar saja. Namun ketika aku ingin pergi, ada suara yang memanggil nama asliku. "Ayo Wandira Putri." Suara itu sangat lantang, hingga burung-burung di sekitar terbang karena kaget. "Siapa kamu? Kenapa kamu tahu nama asliku?" "Tidak penting siapa aku. Yang penting aku harus memberitahumu sesuatu." "Apa itu?" "Kau disukai oleh iblis yang mengambil wujud orang yang sudah meninggal." "Hah? Apa itu benar?" ucapku ketakutan. Lalu aku teringat dulu, almarhum Bambang punya penyakit yang sama denganku. Pasti dialah yang membuat aku seperti ini. "Katakan, bagaimana aku bisa sembuh dari penyakit ini?" "Kau harus berhenti dari pekerjaanmu dan kembali bersama keluargamu." Aku terdiam. Jika aku kembali ke rumah, maka aku akan kembali dipermalukan oleh keluargaku sendiri. Dan jika aku berhenti dari pekerjaanku, bagaimana aku bisa bersenang-senang dan menghasilkan uang? Aku ingin sembuh, tapi aku tidak mungkin kembali dan berhenti dari pekerjaanku. "Maafkan aku, itu adalah jalan satu-satunya yang bisa menyembuhkanmu," ucap pria berbadan tegap dan berbaju hitam itu. Tapi ketika aku ingin mendekatinya, tiba-tiba angin kencang dan berkabut. Lalu pria itu menghilang begitu saja. Aku kembali dengan keadaan bingung, tapi aku harus sembuh dan kembali menjadi kupu-kupu malam. Di dalam kos, dalam lamunanku aku berpikir keras, bagaimana caranya aku agar bisa sembuh. Tidak lama kemudian terlintas di hatiku untuk menemui dukun. Ya, dukun, pasti dia bisa menyembuhkanku. Ketika hendak tidur, aku mencium bau pandan. Dari mana bau ini berasal? Dan terjadi lagi. Tubuhku tiba-tiba tidak bisa bergerak dan mulutku tidak bisa bicara. Lalu sosok hitam itu keluar dari sudut kamar. "Aku kembali lagi, sayangku," ucap suara menyeramkan dari arah sudut. Ternyata sosok itu sama seperti yang kulihat di hotel tempo hari. "Lihatlah, kau begitu cantik dan mempesona, hingga aku tidak bisa menahan hasratku padamu," ucapnya sambil mendekati wajahku. Mataku tak terpejam kalau wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sosok tampan. "Jika wujudku seperti ini,
Kau tidak akan takut, bukan? Aku terdiam dan tak mampu berkata apa-apa. Tubuhku dikecupnya dan dibelainya. Dan bodohnya aku tidak merasakan takut lagi, melainkan menikmati sentuhan mesra dari pria itu. Aku tak tahan lagi, entah apa yang terjadi. Tubuh ini seperti bergerak dan menerima sentuhan itu. Ketika dia melihat bentol yang berada di selangkanganku, bukannya dia jijik, tapi seperti melihat makanan lezat saja. Matanya melotot dan, mohon maaf, segera menjilat. Anehnya, setiap area yang dijilatnya, bentol yang memborok dan sangat rapat itu menghilang seketika. Aku pun terkejut, lalu tak sadarkan diri oleh buayannya. Hingga malam ini menjadi malam yang sangat panjang bagiku. Tepat jam 2 malam, akhirnya aktivitas kami berdua, pria yang tidak tahu dari mana, bahkan namanya pun aku tidak tahu. Kami berpelukan mesra. Kalau boleh tahu, namamu siapa? Namaku Bambang, Dimas, bahkan Bayu pun bisa. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku bukan manusia ataupun iblis, tapi aku jin. Jawabnya dengan sorot mata menghanyutkan. Bahkan kata-kata dan suaranya yang sangat dalam itu membuat seluruh tubuhku terangsang kembali. Ketika mata kami beradu saling menatap, ternyata pupil matanya begitu besar. Dan di dalam sana aku bisa melihat wajahku. Tapi kenapa di wajahku banyak bintik yang membulat rapi? Lalu aku pun bergegas menuju cermin. Tapi ketika aku bercermin, kulihat wajahku makin cantik dan mulus. Sangat aneh, ucapku dalam hati. Apa itu hanya bayanganku saja? Saat aku dan pria yang aku sebut Bayu itu saling bermadu kasih untuk kedua kalinya, tiba-tiba hawa di kamar jadi sangat aneh. Bahkan udara di sekitarku menjadi aroma pandan yang menyengat. Suara azan subuh berkumandang. Sosok pria itu tiba-tiba berubah menjadi asap hitam, mengepul dengan 2 titik merah dan langsung menghilang. Dan anehnya aku pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Hingga dering telepon yang membangunkanku dari tidurku. Begitu aku membuka mata, aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Bahkan untuk bangun saja aku tidak kuat. Halo Om, ucapku setelah mengangkat sambungan telepon itu. Kamu bisa nggak nemenin Om belanja sama teman-teman Om? Ucap suara yang akrab bagiku itu. Oh bisa Om, bisa. Jawabku dengan wajah yang masih menahan sakit di bagian bawah pusar dan kedua kaki ini. Om bawa 2 orang temen nih, katanya mau nyobain sensasi baru sama kamu, biar sama-sama gitu. Ucap suara dari telepon itu kembali. Kadang aku pun merasa kurang puas jika hanya dengan satu pria ketika sedang bermain. Tapi entah kenapa dengan Bayu, aku merasakan sensasi yang selama ini aku cari. Dalam kamar mandi. Hah? Apa aku salah lihat? Ucapku sambil melihat tempat di mana bintik bulat nan rapat itu kemarin bersarang. Tapi kenapa lenyap? Apakah liur Bayu yang menyembuhkannya? Semua pertanyaan muncul di otakku. Tapi syukurlah, jadi aku bisa bersenang-senang, merasakan malam yang indah jika borok itu hilang. Ucapku dalam hati. Ketika aku sedang memilih baju-baju di dalam mall bersama Om Hendra. Ketika aku hendak mengambil baju, tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulusku. Oh, jadi ini perempuan murahan itu, ucap seorang wanita yang sedang menggendeng tas branded yang selama ini aku idam-idamkan. Hening, suasana jadi dingin, bahkan Om Hendra tak berkutik. Wanita murahan, enak banget kamu ya. Tinggal modal body dan ngangkang aja, udah banyak dapat uang. Ucap wanita itu lagi. Tiba-tiba suara Bayu ada di telingaku. Apapun yang kamu inginkan pada wanita itu akan kuturuti. Aku ingin wanita ini mati terlindas truk. Ucapku lantang. Walau ada ratusan orang yang menatapku. Mataku melotot ke arah wanita tua itu, lalu berbisik di telinganya. Nikmati hari terakhirmu
wanita tua bau bangkai. "Hai, beraninya kamu!" Wanita tua itu ingin kembali menamparku, tapi tiba-tiba tubuhnya kaku dan matanya memutih sebentar. Lalu wanita itu berlari ke arah jalan raya. Dan seketika dia terlindas truk besar bermuatan barang. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu semuanya berteriak dan panik. Justru aku merasa puas dan kuat. "Tunggulah aku malam nanti, akan kubuat kau puas hingga tak berdaya." Suara Bayu masih hangat di telingaku. Aku hanya tersenyum sambil berlalu pergi ketika mereka dibubarkan oleh polisi karena kejadian di jalan raya yang tak jauh dari mal itu membuat warga panik. Ya, semua orang panik, hanya aku saja yang dengan santainya berjalan menuju tempat lain. Om Hendra pun tak berkutik dan tak menghiraukan istrinya. "Kamu mau apa? Biar Om belikan." "Aku mau tas itu." "Baiklah, ambil saja." Hidup ini begitu indah, apapun yang ku mau akan jadi kenyataan. Ketika mobil Om Hendra lewat di sebuah masjid kecil, entah kenapa bau busuk dan nanah dari boroku keluar. Dia sempat menutup hidung, aku pun berpura-pura menutup hidung, agar dia tidak tahu bahwa itu adalah bau yang berasal dari organ kewanitaanku, yang mulai kembali berbintik besar dan rapat. Setelah sampai di depan hotel yang sudah dipesan, aku melihat ada orang yang aku kenal di masa lalu, yang membuat aku mematung sebentar. "Azam?" ucapku sambil melihat pria di masa laluku itu sedang jadi salah satu staf hotel. "Ayo sayang, kita masuk. Dua teman Om sudah menunggu." Aku bingung, aku harus masuk atau tidak. Aku malu memperlihatkan diriku yang sedang bersama Om. "Om masuk aja, aku nyusul, nanti mau beli minum dulu," ucapku sambil melihat Azam yang masih berdiri di dalam hotel. "Nanti aja, nanti juga ada yang ngantar minuman ke kamar kita." Aku hanya bisa menunduk saja dan memasang masker dan kacamata ketika melaluinya. Namun ketika aku melewati Azam, dia seperti menahan mual dan dia tidak tahan dengan bauku. Padahal orang lain tidak merasakan apa-apa. Mata Azam tertuju melihat ke arahku dan kulihat dia seperti terkejut, seperti melihat hantu. Aku yang takut kalau orang lain melihat dan mencium bau busukku dengan cepat berjalan menuju kamar yang dipesan. Dia bisa melihatku. Suara Bayu terdengar di telingaku pelan. Aku terkejut karena Bayu mengatakan hal itu. Bagaimana bisa? Dia punya kekuatan putih dan dia orang yang taat. Ucapnya lagi, "Sebaiknya kamu harus jauh-jauh dari pria itu." Bayu menimpali. "Tunggu." Suara Azam menghentikan langkahku. "Ayo, itu kamu," ucapnya menimpali. Namun aku tetap diam dan terus melangkah. Tapi masih saja Azam mengikutiku lalu berkata, "Kembalilah ke rumah yuk. Ibu dan ayahmu sangat rindu padamu. Dan tolong jangan bekerja sama dengan jin." Ucapnya pelan. "Jangan ikut campur masalahku. Aku tidak akan pernah pulang ke rumah sampai kapanpun. Dan satu lagi, jangan pernah kamu muncul di depanku lagi." Langkahku pun semakin cepat. "Astagfirullahaladzim," ucap Azam yang masih terdengar samar olehku. Cerita dengan Om Hendra kita skip ya. Di dalam kos, aku bermimpi melihat seorang lelaki tua yang kutemui di kuburan tua itu. "Kamu sudah masuk ke dalam perangkap jin itu, Ayu. Jika kau masih melanjutkan pekerjaanmu, maka kau akan habis perlahan-lahan olehnya." "Aku tidak peduli, ini hidupku, jadi jangan ikut campur urusan hidupku." Ketika aku terbangun, lalu aku kembali melihat darah hitam itu di sprayku. Ketika aku terkejut, tubuhku terasa sangat gatal. Aku pun menggaruknya, mulai dari bawah pusar hingga ke ujung kaki. Bintik besar bulat dan rapat itu bertambah banyak. "Apa-apaan ini?" Aku berteriak. Ulat putih dan gemuk pun keluar dari setiap lubang di tubuhku. Makin banyak, hingga memenuhi spray.
Aku berteriak dan ketakutan. Seluruh tubuhku kembali gatal dan bertambah naik ke tubuh atas hingga ke leherku. Lalu ulat putih gemuk itu kembali keluar semakin banyak dan aku tak bisa merasakan apa-apa lagi. Aku langsung masuk ke bathtub dan menyalakan air panas ke dalamnya hingga penuh. Tanpa sadar lagi aku langsung masuk ke dalamnya. Rasa panas dan gatal itu beradu jadi satu. Tubuhku memerah dan wajahku perlahan-lahan mengelupas. Tidak, aku tidak mau mati, ucapku panik. Lalu dari sudut kamar mandi aku kembali mencium aroma pandan yang menyengat. Itu pasti Bayu. Tenang sayang, tenang, akan kusembuhkan lukamu, ucap Bayu yang wujudnya masih berbentuk asap hitam dan 2 cahaya merah di atasnya. Bayu, tolong aku, cepat Bayu. Aku sangat panik. Segera Bayu mengangkat tubuhku. Kau mau membawaku kemana? Diamlah dan tutup matamu. Seluruh tubuhku terasa hangat. Aku pun membuka mataku perlahan. Aku melihat rumah yang begitu unik. Aku berbaring tanpa sehelai kain pun. Lalu aku terkejut ketika melihat seluruh tubuhku mulus. Aku kembali seperti semula. Aku kegirangan. Aku mencari di mana keberadaan Bayu, tapi sia-sia saja. Aku tidak tahu dia di mana. Lalu aku mendengar suara tangisan bayi dan suara tancapan sesuatu yang membuat tangis bayi itu menghilang seketika. Sudut pandang Azam. Ayo, tunggulah aku hingga aku kembali membawa uang untuk meminangmu, ucapku sambil menggenggam tangan putihnya. Iya Zam, aku akan tunggu, asal jangan lama-lama, jawabnya sambil tertawa. Hubunganku dengan Ayu sudah berjalan 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh, aku pun bersimpuh dan memohon doa. Ya Rob, berikanlah hamba jalan agar mendapatkan rizki yang halal. Hanya kepadamulah aku memohon dan hanya kepadamulah aku meminta kabulkan doa hamba ya Allah. Jam 7 pagi tepat aku akan pergi ke stasiun kereta untuk pergi ke Jakarta. Di sana aku sudah mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu pelayan hotel. Namun ketika aku hendak naik, ada seorang kakek-kakek yang memegang tanganku. Aku pun menatapnya dan bertanya, "Maaf kek, ada apa ya?" Namun kakek itu sama sekali tidak bicara. Lalu kemudian dia melepas genggamannya kembali. Aneh. Dalam hatiku sambil menggosok bekas merah di tanganku akibat genggaman itu tadi. 1 bulan sudah berlalu, aku sering menghubungi Ayu dan keluargaku. Namun Ayu tidak pernah sama sekali menjawab panggilan telepon dariku. Hatiku mulai gelisah, apa yang terjadi di sana? Setelah 2 bulan bekerja full, aku mendapat cuti dan izin selama 3 hari. Kesempatan itu aku gunakan untuk mengetahui kenapa Ayu tak pernah menghubungiku atau membalas pesanku. Setelah sampai di desa, semua orang melihatku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Bu, ini Azam pulang, ucapku sambil berdiri di depan pintu rumah. Waalaikumsalam. Sautan dari suara yang indah itu tidak lain adalah suara ibuku. Setelah lama melepas rindu dan berbincang, aku pun ingin pamit sebentar hendak ke rumah Ayu. Namun aku ditahan ayah. Jangan ke sana, ucap ayah sambil memegang bajuku. Kenapa ya? Kenapa ayah terlihat marah seperti itu? Bukannya ayah dan ibu sudah merestui hubunganku dengan Ayu? Ayah membatalkan rencanamu untuk menikahi Ayu. Tapi kenapa ayah? Ayu sudah tidak suci lagi. Dia diperkosa 3 orang, tak dikenal, ketika pulang mengantarmu dari stasiun kereta dulu. Dek. Hatiku terasa sakit ketika mendengar perkataan ayah. Aku terdiam sejenak dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak, walau bagaimanapun aku akan tetap menikahi Ayu. Apapun yang terjadi, ayah.
Apalagi dia diperkosa karena mengantarku. Rasa bersalah ini bersarang di hatiku. Namun ketika aku pergi ke rumah orang tuanya, Ayu sudah diusir oleh ayahnya. Aku menangis dan menjambak rambutku. Tidak, ini semua salahku. Sampai kapanpun aku akan tetap mencari Ayu. Sisa cutiku sudah habis. Akhirnya aku kembali ke Jakarta dan kembali bekerja. Namun ketika aku melihat wajah dan rupa yang sama seperti kekasihku itu, aku langsung berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mempertemukan aku kembali dengannya. Namun aku berakhir ditolak dan Ayu yang dulu sudah hilang berganti dengan Ayu yang berpakaian minim dan bersama orang yang lebih tua darinya. Apa yang telah diperbuat Ayu hingga dia rela menjual tubuhnya untuk lelaki hidung belang? Dan lebih tidak dipercayanya lagi, auranya gelap dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk bercampur nanah. Aku pun bisa merasakan ada sesuatu yang bersamanya dan itu bukan manusia. Ayu, walau bagaimanapun aku akan memperjuangkanmu dan membawamu kembali ke jalan yang benar. Ketika malam aku hendak tidur, aku kembali merasakan aura gelap yang sama mendekatiku. Dan benar, segumpal asap hitam dengan 2 titik merah melayang-layang di atasku. Lalu asap itu berbicara, "Jauhi dan lupakanlah Ayu. Dia sudah menjadi milikku dan sudah menjadi budakku. Jika kau ikut campur, maka kau akan kubunuh. Aku tidak akan takut kepada makhluk sepertimu. Aku hanya takut kepada Allah," ucapku sambil menatapnya. Mulutku langsung melafalkan ayat kursi dan menatap ke arah asap hitam yang menggumpal itu. Teriakan makhluk itu langsung sirna dengan berakhirnya ayat yang aku bacakan. Ya Allah, Ayu dalam bahaya. Dia sudah masuk dalam jerat jin. Aku harus mencarimu dan membawamu kembali, Ayu. Aku berjanji pada diriku. Hanya kematian yang bisa menggantikanku untuk menuntunmu ke jalan yang benar. Kembali ke Ayu. Bayu, apa yang kamu lakukan? Teriakku ketika melihat dia mengiris pergelangan tangannya dan memberikan tetes demi tetes darah hitamnya pada bayi itu. Tenanglah sayangku, aku sedang memberi dia makan, ucapnya dengan ramah dengan tatapan sendunya. Rupa Bayu tak menyeramkan sama sekali, malah dia sangat tampan, berotot dengan sedikit jenggot menggodanya. Kemarilah sayangku, ucapnya sambil mendekatiku dan langsung menggendongku bagi anak kecil. Kau harus tetap bersamaku kapanpun ku mau. Sentuhannya begitu intens, membuatku terbang ke atas awan. Namun sentuhannya terhenti kala suara yang sangat kukenal mendekati kami berdua. Ayo, buka matamu yuk. Memang benar itu suara Azam. Seketika aku membuka mataku dan aku terkejut ketika yang di atasku bukanlah sosok tampan dan rupawan, melainkan asap menggumpal hitam dengan mata merah darah serta taring yang panjang di sisi gigi runcing dengan bibir yang menghitam. Aku berteriak sekuat tenaga. Aku tak pernah melihat Bayu semengerikan ini. Ayu, ini aku Bayu kekasihmu. Suara menggema itu nyaring terdengar di telingaku. Aku masih ketakutan dan tak berani menatap wajah Bayu. Pergi, pergi, ucapku sambil menutup wajahku. Ayo, cepat ke tanganku. Suara Azam membuatku membuka mata. Rumah mewah nan indah serta tempat tidur empuk itu ternyata tumpukan daun kering di tengah rimbun pohon bambu. Tolong aku, Zam. Tolong aku, Zam. Ucapku sambil menahan tangis. Tangan Azam dan tanganku bersatu. Bismillahirrohmanirrohim. Suara Azam memberat ketika menarikku dari tempat mengerikan itu. Rupanya aku berada di tengah hutan rimbun yang jauh dari kota. Azam, bagaimana kau tahu aku di sini? Ucapku sambil memeluknya. Aku berdoa pada Tuhan dan meminta petunjuk kepadanya. Alhamdulillah aku menemukanmu dalam keadaan baik-baik saja.
Namun pelukanku perlahan Azam lepaskan. Kembalilah yuk, kembali ke rumah ibu dan ayahmu. Ucap Azam yang membuatku kembali membenci Azam. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah pulang, Zam. Walau apapun yang terjadi. Aku mendorong tubuh Azam, lalu berbalik dari tubuhnya. Tapi apa alasanmu menolak ajakanku? Suara Azam mulai berat. Sampai kapanpun, aku tidak akan menjawab pertanyaan itu. Apa karena kamu sudah tidak suci lagi? Ucapan Azam membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Walaupun jika aku memberitahukan rahasiaku padanya, tidak akan mudah baginya untuk menerima semua kejujuranku. Hatiku mulai merasakan sakit jika aku mengingat kejadian itu. Tak mungkin jika aku memberitahukan jika ayahku sendiri yang telah melecehkanku dan mengancam akan membunuhku jika aku memberitahukan pada siapapun kejadian waktu itu. Pergilah Zam, aku tidak ingin kamu mendekatiku. Ucapku yang membuat matanya membulat. Sampai maut yang memisahkan kita yuk. Aku tidak akan mundur untuk membuat kamu kembali padaku. Aku akan menerima semua keburukan dan kebaikanmu. Ucap Azam membuat hatiku terenyuh. Namun ucapan ayahnya dulu menguatkan aku kembali. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menerima orang yang sudah tidak suci lagi untuk menjadi menantuku. Ucapan ayah Azam itulah yang membuatku malu dan merasa terhina jika aku menjadi istri Azam. Jika kamu tidak bisa menjadi pendamping hidupku, setidaknya jadikan aku temanmu yuk. Suara Azam terdengar seperti menahan tangis. Walau tak bisa aku pungkiri, hatiku remuk, air mataku tak bisa aku bendung lagi. Aku menahan tangis sekuat tenaga agar Azam tak mendengar suara tangisanku. Aku dan Azam berpisah. Aku lebih dulu pulang dengan taksi yang sudah dipesan lewat aplikasi datang menjemputku. Walau berat rasanya untukku menoleh ke arah orang yang sangat aku cintai itu. Kau harus bisa melupakan Azam yuk. Dia bukan milikmu lagi. Kau tidak cocok dengannya. Kau terlalu hina untuk jadi pendampingnya. Ucapku sambil memukul-mukul keras dadaku. Isak tangisku menjadi-jadi kala aku mengingat waktu dan janji kami dahulu. Tak lupa wajah orang yang membuat masa depanku hancur itu. Rasa benciku padanya tak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Dia dan dua temannya membuatku kotor. Mereka tak lain adalah paman-pamanku serta ayah sambungku. Ya, ibuku menikah dengannya ketika umurku 3 tahun. Aku pun baru tahu kalau aku bukan anak kandungnya ketika dia mabuk dan mengatakan segalanya. Kenapa tidak kau suruh aku saja untuk membalaskan dendammu? Suara Bayu muncul di telinga kiriku. Iya, bunuh dia dengan perlahan. Buat dia menyesal dan mengatakan kepada ibuku apa yang telah dia lakukan padaku. Ucapku pelan membalas ucapan Bayu. Rasa benci dan dendam menyelimuti hati dan akalku. Baiklah, akan kulakukan sesuai keinginanmu, sayangku. Lalu aroma pandan itu perlahan pergi. Kutunggu berita kematianmu, Wijaya. Ucapku dengan mata yang mengeluarkan air mata menetes. Namun air mata itu bukan air mata biasa, namun air mata menahan amarah dan dendam. Ketika aku telah berbaring di kamarku, aku teringat kejadian tadi di mana aku menolak Bayu dengan kasar. Aku merasa menyesal dan bukannya takut, aku malah merasa dia adalah pelindung dan penyelamatku. Hai, aku tahu semua isi hatimu sayang. Rupanya Bayu sudah menatapku dari tadi. Hebat sekali kamu, tidak ngetuk pintu tapi sudah bisa masuk ke dalam kamarku. Sayang, bisakah kau berhenti bekerja dan selalu bersamaku? Bisik Bayu. Tapi bagaimana jika aku tidak bekerja? Aku tidak akan dapat uang. Masalah itu adalah masalah kecil bagiku. Asalkan kau bersamaku, maka berapapun uang dan perhiasan yang kau inginkan akan kupenuhi. Apakah itu benar? Lihatlah di bawah bantalmu sekarang.
Ketika aku membuka bawah bantal itu, astaga, tumpukan uang merah yang begitu banyak. Baiklah, aku akan berhenti bekerja dan hanya bekerja untukmu, ucapku sambil memeluk tubuh kekarnya. Baiklah, tapi kau akan menemaniku kemanapun aku mau. Baiklah, dan ingat, buatlah manusia bejat itu mati perlahan. Suaraku menekankan kata mati, membuat wajah Bayu tersenyum. Hari ini aku akan berhenti jadi wanita malam, dan aku akan coba pindah ke apartemen saja, ucapku di depan cermin sambil menatap tubuh indahku. Jangan, kamu tinggal di sini saja, dan jangan melihatku dari cermin. Suara Bayu tiba-tiba berubah ketika aku hendak menatapnya dari cermin di depanku. Memangnya kenapa, sayang? Jika kau melihatku dari cermin, maka wujud asliku akan terlihat. Jadi tatap aku dengan melihatku secara langsung saja. Baiklah sayang, aku akan memandangmu dengan mataku sendiri, ucapku sambil berbalik dan memeluknya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Namun aku dan Bayu masih saja melakukan aktivitas suami istri. Entah kenapa hasratku sejak bersamanya meningkat sangat pesat. Apakah kau tak penasaran dengan apa yang terjadi pada ayah tirimu itu, si Wijaya? Baiklah, ceritakan semuanya, aku ingin mendengarkannya. Wijaya akan terus melihat wujud asliku, dan aku akan membuatnya mengatakan semuanya pada ibumu. Bahkan dialah yang membuatmu tidak suci lagi. Akan kubuat dia kehilangan akal sehatnya. Seperti biasa, tepat pukul 4 dini hari, wujudnya langsung berubah menjadi asap hitam dan berbau pandan. Karena terlalu lelah, aku pun tertidur lelap. Jam 9 pagi, mataku mulai terbuka perlahan. Sangat terasa sekali rasa sakit dan nyeri di bagian selangkanganku. Bahkan aroma tubuhku seperti aroma nanah. Dengan semua tenagaku, aku mencoba bangkit ke kamar mandi dan mencoba membersihkan tubuhku. Lama sekali aku menatap wajahku, lalu aku tersenyum. Aku pasti begitu cantik di matanya, hingga dia begitu tergila-gila padaku, ucapku sambil tertawa pelan. Sakit di bagian perut bawahku makin menjadi, hingga aku tak bisa menahannya lagi. Semua yang kulihat tiba-tiba menjadi rabun, lalu tubuhku seakan melayang dan gelap. Ketika aku membuka mataku, aku merasakan aneh. Lalu aku melihat kiri dan kananku. Rupanya aku di rumah sakit. Tapi siapa yang membawaku ke sini? Alhamdulillah, kamu sudah siuman. Suara yang tak pernah bisa aku lupakan itu terdengar. Rupanya benar, itu adalah Azam. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku sakit di rumah? Ucapku pelan. Aku hanya punya insting dan merasakan apa yang ingin aku rasakan. Jawab Azam membuatku makin terheran-heran. Kenapa dia selalu ada kalau aku butuh pertolongan? Walaupun Azam mencoba untuk menutupi penciumannya, aku masih tahu kalau dia menutupi hidungnya kadang-kadang. Aku begitu aneh dengannya. Kenapa hanya dia yang bisa merasakan bau busuk dari tubuhku? Kenapa semua pelangganku tidak merasakannya sama sekali? Aneh, sangat-sangat aneh. Bahkan dokter sekalipun tidak melihat dan merasakan bau borokku. Tapi hanya Azam yang merasakannya. Hanya saja bau borok ini akan keluar ketika lantunan azan dikumandangkan. Jika orang ingin sholat, maka aku akan memisahkan diriku dari siapapun. Lalu bau borok itu pun keluar, dan tubuhku menjadi memerah dan gatal sekali, hingga bekas kukuku selalu membekas di tubuhku. Makin lama ku gosok, makin banyak pula bulatan-bulatan kecil terlihat, dan tak lama kemudian, ulat-ulat putih kecil akan keluar dari lubang borokku. Hanya Bayu yang bisa menyembuhkanku. Azam, tolong pergilah dari kehidupanku, aku mohon. Ucapku pada orang yang pernah paling kusayangi itu. Tidak, sampai kamu mau berpaling dari makhluk hitam itu. Jawab Azam benar-benar membuat mataku terbuka lebar.
Bagaimana dia tahu bahwa Bayu bersama aku? Apakah dia bisa melihat Bayu juga? Aku bisa melihat aura hitam menyelubungi tubuhmu, Yu. Aura itu hitam sekali. Aku bisa menyembuhkanmu tanpa harus memakan darah siluman. Asam menatap tajam ke arahku. Apa benar obat yang membuatku sembuh adalah darah Bayu? Hatiku menjerit kacau. Bagaimana Asam tahu semua yang aku lakukan? Asal kamu tahu, Yuk, Bayulah yang membuat kamu punya penyakit borok ini. Dialah yang merasuk paman-pamanmu dan ayahmu untuk memperkosamu. Kamu dimanipulasi oleh rayuan makhluk hina itu. Asam terlihat sangat serius. Bagaimana kamu tahu bahwa semua itu adalah akal dari makhluk itu? Ucapku sambil menatap mata Azam. Aku tahu dari semua mimpiku ketika aku memanjatkan doa untukmu, Ayu. Jawaban Azam tidak bisa aku terima. Baiklah, jika kamu butuh bukti, maka kamu harus minum air ini. Ucap Azam sambil menyerahkan sebotol air mineral. Aku tetap tak bergeming, walau Azam berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Aku tidak percaya begitu saja. Mungkin ini semua hanya tipuan Azam agar aku tidak bersama Bayu lagi. Ucapku sambil mengeluarkan seluruh air dari dalam botol ke wastafel. Ibu Ayu bisa duduk sebentar? Ucap dokter yang menanganiku. Baik, Bu. Sebenarnya ibu mengalami peradangan di selangkangan ibu dan banyak bekas cakar di tubuh ibu. Jadi saya sarankan agar ibu untuk tidak dulu melakukan hubungan intim. Perkataan dokter membuatku resah. Bagaimana tidak? Aku tidak bisa jauh dari tubuh kekar Bayu. Baik, Dok. Hanya itu jawaban dari mulutku. Setelah bermalam di rumah sakit, aku diantar pulang oleh taksi. Setelah sampai dan masuk ke kamar, aroma khas Bayu segera terasa. Ah sayang, dari mana saja kamu? Aku sangat merindukanmu. Maaf Bayu, tubuhku sedang sakit, jadi aku tidak bisa melayanimu malam ini. Ucapku sambil berbaring di kasur. Namun ketika aku berkedip, kamarku langsung berubah menjadi kamar mewah dan megah, seperti di dalam kamar para raja dan ratu. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa kamu membawaku? Ucapku penuh dengan keheranan. Kita sedang berada di alamku, sayang. Bukankah sudah kukatakan, aku sedang sakit? Suaraku meninggi. Kau sudah sembuh, ucapnya sambil menatap selangkanganku dengan mata liarnya. Aku pun melihat area itu dan benar, sakit dan nyeri yang kurasakan lenyap seketika. Aktivitas suami istri itu kembali kami lakukan hingga subuh kembali datang. Namun apa yang terjadi? Ketika aku bangun dari tidurku, bukannya sembuh, luka dan nyeriku semakin bertambah. Bahkan bau busuk dari borokku menyebar kemana-mana. Bukan saat azan dikumandangkan saja, tetapi di setiap waktu. Tiba-tiba aku merasa mual, lalu dengan sisa tenagaku, aku bergerak dari kasur dan seketika aku muntah di lantai. Dan apa yang kumuntahkan sangat membuatku panik, belatung. Rasa mualku tak bisa kubendung lagi. Aku segera berlari ke kamar mandi dan muntah sangat banyak. Banyak sekali belatung besar-besar yang keluar dari mulutku. Belatung itu bercampur dengan lendir hijau pekat. Bau busuk yang begitu menusuk. Aku terduduk dan tidak bisa berpikir, apakah penyakitku ini bisa disembuhkan? Pikiranku kalut dan terhenti di kata-kata Azam kemarin. Apakah Bayu benar-benar seperti yang dia katakan? Tidak mustahil Bayu jahat, hanya dia yang tahu keinginanku dan apa yang ku mau. Bayu, keluar Bayu, ucapku sambil menahan sakit yang teramat sangat. Namun teriakanku tak ada respon. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Assalamualaikum. Ayo, buka pintunya, ini Azam. Perlahan-lahan aku melangkah ke arah pintu dan membukanya. Waalaikumsalam. Wajah Azam terpaku pada diriku. Dari atas hingga bawah dia menatapku dan menangis. Maafkan aku, Ayu.
aku terlambat untuk menolongmu. Suara lirih Azam membuat aku terdiam. Aku akan membawamu ke rumah Paman Ayus untuk mengobati penyakitmu. Azam hendak memegang tanganku, namun segera aku tepis. Kenapa kamu masih kesini dan menemuiku? Sudah aku katakan, aku tidak ingin berurusan denganmu, ucapku pada Azam. Namun Azam tetap bersikuku dan masuk mengambil selimut dan membawaku ke mobilnya. Aku pun seperti linglung dan pasrah. Dalam perjalanan Azam menelpon pamannya yang bernama Ayus tadi. Halo, assalamualaikum paman. Aku dan Ayu sudah di jalan hendak ke rumah paman. Sebentar lagi sampai. Namun di tengah perjalanan aku kembali merasakan bau pandan. Dan dengan cepat aku mencari asal bau itu. Bau itu seperti mengikuti mobil yang aku tumpangi. Apakah ini bau Bayu? Ucapku dalam hati. Biarkan saja dia mengikutimu. Aku tidak akan tinggal diam jika dia mencoba mencelakaimu lagi, ucap Azam dengan nada penekanan. Dari mana kau tahu jika Bayu mengikuti kita? Jelas aku tahu. Dari dulu kau tahu bahwa aku bisa merasakan dan melihat makhluk gaib. Kupikir itu hanya omongan bullshitnya semata. Mana mungkin dia tahu, ucapku dalam hati. Rupanya rumah Paman Ayus adalah pemilik sebuah pesantren. Ketika mendekati rumahnya, perasaanku sudah tidak enak, seperti mual dan pusing. Aku tidak ingin masuk ke dalam rumah itu, namun aku dipaksa oleh Azam, sampai-sampai aku digendong olehnya. Tolong, jangan paksa aku, Zam. Aku tidak mau, ucapku sambil berteriak keras. Ketika memasuki rumah Pak Ayus, aku langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Dalam tidurku aku melihat Bayu berdiri sambil melihat marah ke arahku. Kamu tega, tidak mempercayaiku, Ayu. Aku sudah menyembuhkan penyakitmu, namun apa yang kudapatkan? Hanya kekecewaan. Kau bilang menyembuhkan aku, nyatanya penyakitku makin bertambah. Kamu bilang menyembuhkanku, tapi penyakitku sama sekali tidak pernah sembuh. Malah seluruh tubuhku sudah borok semua. Lihat, bulatan-bulatan kecil di tubuhku makin banyak dan semua mengeluarkan belatung. Tinggalkan Azam dan kembali padaku. Suara Bayu menggema hingga membuatku siuman. Tenangkan pikiranmu, nak. Aku akan menyembuhkan penyakitmu. Lihatlah dirimu di cermin ini dan lihatlah apa yang dilakukan oleh jin yang selama ini kamu tidak tahu, ucap Azam sambil menyerahkan cermin besar di depanku. Ketika cermin itu di depanku, sungguh aku tidak mengenali diriku sama sekali. Seluruh tubuhku memiliki lubang yang sudah mulai membengkak dan besar-besar. Bahkan rambutku mulai rontok akibat lubang di kepalaku sudah sangat rapat dan merah. Tubuhku kurus kering dan kulitku mengering. Sungguh bukan aku. Sekarang kamu mulai mengandung anak jin. Suara Pak Ayus mengejutkanku. Selama kamu berhubungan intim dengan jin, maka tubuhmu akan semakin rusak dan akhirnya jiwamu terikat selamanya dengan jin itu. Hilangkan saja anak jin ini, ucapku sambil ingin berteriak. Namun tiba-tiba angin kencang membuka pintu dengan keras. Lalu asap hitam menggumpal terlihat di depan pintu. Jangan coba-coba membunuh anak pertamaku. Suara yang terdengar mengerikan itu menggema. Sosok yang sangat menyeramkan itu tiba-tiba muncul di depan pintu. Namun sosok hitam itu tidak bisa masuk karena Pak Ayus membacakan sesuatu dan meniupnya ke arah pintu. Wahai ciptaan Tuhan, Engkau pun sudah tahu bahwa kaummu dan kaumku tidak bisa bersatu. Hubungan kalian terlarang. Pak Ayus berdiri dan berjalan menuju ke arah pintu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin Ayu menjadi budak nafsuku dan akan menjadi ibu dari anak-anakku yang kelak akan seperti aku. Sosok hitam itu yang tiada lain adalah Bayu. Berhentilah menyesatkan wanita tidak bersalah, wahai jin alas. Pak Ayus kembali berbicara. Andai kau tahu
Wanita itu sudah kurang lebih seperti aku. Dia tidak pernah berdoa maupun beribadah untuk Tuhannya. Dia bahkan membenci Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas segala yang menimpanya. Jadi kenapa kalian masih ingin membebaskannya dari jeratku? Ucap Bayu membuatku terdiam. Aku akan membuatnya kembali ke jalan yang benar. Suara Azam sangat terdengar serius. Aku akan menikahinya dan merawatnya serta membimbingnya hanya taat kepada Allah. Biarkanlah dia menjadi milikku. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Pak Ayus membacakan sebuah surah yang aku sendiri sudah lupa itu surah apa. Namun ketika bacaan Pak Ayus selesai, sosok Bayu itu langsung menghilang. Baiklah nak, aku akan menyembuhkanmu dengan syarat kau harus belajar mengenal Tuhanmu. Dan kamu harus lupakan jin alas itu. Jika kamu masih memikirkannya, sekuat apapun kekuatanku untuk memusnahkan tali ikatan kamu dengannya, itu akan gagal. Karena kamu tidak berniat untuk sungguh-sungguh, ucap Pak Ayus. Ketika aku dibaluri dengan beberapa tumbuk daun berwarna hijau dan air dari Pak Ayus, tubuhku yang semula panas berkurang. Aku akan membawamu ke tempat khusus wanita. Di sana kamu bisa istirahat dengan nyaman, ucap Azam sambil tersenyum ramah padaku. Namun aku hanya diam dan linglung. Apa yang kulakukan dan apa yang terjadi, aku masih mencernanya dengan sedikit lamban. Namun di saat Azam mengantarku ke asrama wanita, tiba-tiba tubuh Azam terpental jauh dan terhempas ke tanah. Darah segar keluar dari mulut Azam. Azam! Aku pun berteriak histeris melihat kejadian itu nyata di depan mataku sendiri. Azam, kau harus kuat, ucapku sambil memegangi kepala Azam yang berlumuran darah. Pak Ayus, tolong! Teriakanku langsung terdengar oleh Pak Ayus. Pak, tolong teman saya Pak, please, ucapku sambil gemetaran. Beberapa saat di rumah sakit. Maafkan kami Pak, Bu, Pak Azam sudah meninggal dunia. Suara dokter yang mengurus Azam membuat diriku seakan jatuh dari atas langit yang tinggi. Aku pun terduduk lemas. Aku masih ingat kata-kata terakhirnya saat bersamaku. Aku akan menjaganya, membawanya ke jalan yang benar, dan menikahinya. Itulah kata-kata terakhir Azam saat bersamaku. Aku menangis sesegukan. Aku baru menyesal dan menyadari bahwa selama ini Azamlah yang membuatku perlahan-lahan sadar akan duniaku yang kotor ini. Karena dialah aku tahu arti dari mencintai dengan tulus dan kesabarannya dalam menyadarkanku. Namun kini Azam sudah tiada. Bagaimana denganku? Aku pun menangis sambil meronta-ronta sambil menyebut nama Azam. Sudah, ikhlaskan Azam. Dia sudah tenang di alam sana, ucap Pak Ayus. Aku pun baru sadar bahwa dia pun yang mencoba menyadarkanku akan celaka. Dan aku tidak ingin Pak Ayus celaka gara-gara aku. Aku pun pergi keluar rumah sakit dan pergi entah kemana. Kakiku melangkah. Tangisanku tak bisa berhenti. Namun langkah kakiku terhenti ketika melihat seorang pria bertubuh besar dan berotot sedang menghampiriku. Pria itu berbaju kaos hitam dengan celana jeans pria. Rambut dan janggutnya tipis. Itu sangat ku kenali. Itu sosok Bayu saat dia menjadi manusia. Berhentilah berlari sayang. Suara khas pria itu membuatku takut dan mematung di tempat. Lalu tubuhku tiba-tiba terangkat dan sudah berada di dekapan Bayu. Berhentilah menjauhiku sayang. Itu tidak berguna. Suara berat Bayu membuyarkan semua pikiranku. Ketika mataku berkedip, semua sudah berbeda. Kini aku berada di rumah megah nan mewah, dihiasi berbagai macam benda antik. Di mana aku? Kau di rumah kita sayang. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu, ucap Bayu sambil mendekatiku. Suara nafasnya yang berat itu membuatku hampir tak bernafas. Dan seperti biasa, kami melakukan hubungan suami istri.
Namun di sela-sela keintimanku, perlahan-lahan aku mendengar suara Pak Ayus. "Ayo, dengarkan aku. Lepaskan dirimu dari jin alas itu," ucap Pak Ayus terdengar samar. "Ingatlah pengorbanan Azam, Ayu." Kata-kata itulah yang langsung menghentikan fokusku pada Bayu. "Lepaskan aku!" Aku berteriak. Lalu aku pun berusaha untuk turun dari dekapan Bayu. Namun sia-sia, tubuhku terlalu kecil untuk ukuran Bayu. "Jangan terlalu mendengarkan manusia itu, sayang. Fokuslah denganku." Namun tanpa aku sadari, perutku semakin membesar. Perutku semakin membesar dan membesar. "Apa yang terjadi?" ucapku panik. "Kau sedang hamil, anakku sayang. Tenanglah, dia tidak akan berwujud manusia sepertimu. Dia hanya sepertiku dan ikut bersamaku." Kulihat dari tubuh bagian bawahku mengeluarkan cairan hitam dan bau. Lalu dengan sekuat tenaga, tiba-tiba sesosok makhluk berbulu hitam keluar. Dan itu berulang-ulang hingga 100 kali. Hingga tubuhku benar-benar lemas. Lalu aku pun tak sadarkan diri. Telingaku berdenging, membuat kepalaku terasa pusing tak terkira. "Au, sakit." Hanya itu kata yang bisa kukatakan perlahan. Ketika aku membuka mataku, perlahan-lahan aku sudah berada di kamar kosku. Dan anehnya, kamarku penuh dengan aroma pandan yang menyengat. "Bayu, di mana kamu?" ucapku sambil mencari sosok pria tampan itu di semua sudut ruangan. "Sayang, aku di sini." Suara berat itu ternyata di belakangku. "Kenapa aku di sini? Bukankah tadi di tempatmu?" "Jika kamu di sana, aku takut kamu akan ketakutan." "Memangnya kenapa?" "Di sana ada banyak jenis jin alas yang sedang datang untuk menyambut kelahiran anakku." Dek. Aku baru ingat, akulah ibu dari anak Bayu itu. "Memangnya kenapa jika aku di sana? Bukannya mereka juga bisa berubah wujud sepertimu?" "Karena itulah aku tidak ingin mengajakmu ke sana, karena mereka tidak bisa sepertiku," jawab Bayu dengan lembut. "Sakitmu akan hilang setelah 1 hari istirahat," ujar Bayu dan menunjuk bawah bantal lagi. "Di sana ada perhiasan dan uang yang banyak untukmu." Dan benar, ketika aku membuka bantal itu, tersusun rapi uang ratusan juta dan sekotak perhiasan. "Satu pintaku, jika kamu membeli sesuatu dengan uang itu, jangan ambil kembaliannya." Aku hanya diam tanpa mendengarkan ucapannya, karena terlena dengan uang dan perhiasan yang di depanku. Walaupun tubuhku sedikit lelah, aku kembali bersemangat karena ingin cepat-cepat membelanjakan uang itu dan memakai perhiasanku. "Aku akan membeli apartemen, jadi aku tidak akan tinggal di kosan kumuh ini," ucapku sambil memiringkan bibirku. Aku pergi menggunakan taksi dan laki-laki sopir taksi menghentikan mobilnya di tengah jalan dan ekspresinya selalu sama, menahan mual. Padahal tubuhku dan wajahku cantik dan indah. Dengan langkah percaya diri aku pergi ke tempat jual beli mobil, jadi aku tidak akan menumpang taksi lagi. Setelah membeli mobil, aku dengan senangnya menuju apartemen yang hendak aku beli tadi. Aku akan membayar setengah dulu, baru bulan depan aku lunasi. Jadi uangku masih tersisa banyak. Uang yang diberikan Bayu rupanya tidak bisa habis. Ketika lewat di sebuah masjid, tiba-tiba mobilku berhenti. Aduh, mobil sialan. Aku tahu jika aku berhenti di sini, maka tubuhku akan kembali mengeluarkan bau busuk dan nanah. Namun pintu mobilku macet, seakan ada yang menahannya. Aku panik karena gatal tubuhku semakin menggila. Seluruh kulitku semakin panas dan gatal. Semua kukuku yang cukup panjang mencakar dan menggaruk kulitku. Darah keluar dari semua permukaan kulitku. Bintik-bintik rapat pun kembali keluar dan semakin banyak hingga seperti kulit nangka
Bedanya hanya warna dan lubang di tengah bentolnya mengeluarkan belatung. Aku berteriak kegatalan, menjadi-jadi, bajuku menjadi basah karena darah dari kulitku yang mengelupas, karena gatal yang menjadi. Bertobatlah Ayu, niscaya kamu akan sembuh. Suara itu mirip sekali dengan suara Azam. Azam, kaukah itu? Ucapku sambil mencari arah suara. Seorang bapak sepuh mengetuk pintu mobilku dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Namun aku masih tidak bisa membuka pintu mobil. Tenangkan hatimu Ayu dan perlahan-lahan buka pintu mobilnya, ucap Pak tua itu. Dan benar, pintunya bisa terbuka. Aku dibawa masuk oleh pria tua itu. Dari baju dan rupanya dia seperti ustadz. Saya sudah menunggu kamu Ayu, ucap pria tua itu membuatku heran dari mana dia kenal denganku. Almarhum Azam pernah bicara padaku dan beramanat padaku untuk membawamu dan menyembuhkan penyakitmu. Siapa nama bapak dan apa hubungan bapak dengan Azam? Nama bapak Mulyadi. Azam itu mantan muridku dan dia sudah menceritakan tentangmu padaku. Jadi aku akan menjalankan amanat itu. Tapi aku baik-baik saja, Pak. Elaku karena aku tahu jika ada orang yang mencoba membantuku, maka akan celaka. Pertama-tama Bapak ingin kamu memikirkan ibumu, betapa hancur hatinya jika dia tahu anak semata wayangnya seperti ini. Kedua, Bapak ingin kamu lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya Bapak ingin kamu berpikir dengan sadar bahwa jin alas itulah yang membuat kamu seperti ini. Bapak jangan asal tuduh ya. Tidak mungkin Bayu akan membuat saya seperti ini. Dia mencintai saya dan memberikan saya apapun yang saya inginkan. Ucapku tidak terima. Nak, jika kamu tidak percaya, lebih baik kamu sendiri yang melihat apa yang dilakukan jin alas itu kepadamu. Bawalah ini dan minumlah. Air itu untuk minum dan membasuh wajahmu. Pak tua itu bicara sambil menatap wajahku. Oke, aku akan pastikan omonganmu hanyalah palsu. Tempat dudukku menjadi basah karena darah dan nanah yang bercampur menjadi satu. Bau busuk pun tak lupa memenuhi rongga hidung. Dalam perjalanan pulang aku berpikir keras, tidak mungkin Azam bohong padaku. Tapi aku tidak percaya jika Bayu yang menyebabkan semua ini padaku. Lama aku berpikir dan akhirnya aku memutuskan untuk berbuat sesuatu. Perih. Aku terkejut ketika membasuh wajahku dengan air pemberian Pak tua itu. Aku pun meminumnya, walau aku merasakan bau busuk dari air itu. Aku memuntahkan cairan hijau pekat serta beberapa belatung di dalamnya. Ketika aku memutuskan untuk kembali ke rumah untuk bertemu ibu, sebuah panggilan masuk dan itu bertuliskan nama ibu. Assalamualaikum Bu, ucapku sambil menahan haru setelah bertahun-tahun ibu tidak pernah menelponku. Nak, bapakmu meninggal dunia. Suara dari sambungan telepon itu membuatku terdiam sejenak. Ibu tahu semua rahasia bapakmu selama ini dan ibu menyesal nak karena tidak tahu kebusukan ayahmu. Jadi ibu tahu jika bapak, ucapku tidak ingin melanjutkan perkataanku. Ibu tahu nak, bapakmu sendiri yang mengatakannya sebelum dia menggigit lidahnya sendiri hingga putus, lalu menyayat lehernya sendiri. Ucap ibu sambil menangis. Aku terdiam dan pikiranku kalut. Di sisi lain aku ingin memeluk ibu, namun di sisi lain aku terlalu benci dengan ayah tiriku itu, walau dia sudah meninggal. Pulanglah nak, ibu merindukanmu. Iya bu, Ayu bakal pulang, jawabku dengan suara lirih. Ketika selesai menelpon, aku terdiam dan menatap kosong arah langit-langit kamar. Kemudian aku tertawa terbahak-bahak sambil mengeluarkan air mata. Akhirnya dendamku terbalaskan.
Jika tugasku sudah selesai, apakah aku akan diberi jatah? Suara Bayu terdengar dekat. Ketika aku berpaling, aku sudah berada di kamar mewahnya. Dan di sana aku melihat banyak sekali bayi yang tidak memakai baju dan celana maupun kain penutup. Apakah itu anak kita? Ucapku sambil melihat ratusan bayi berbaring di karpet bulu. Itu anakmu dan anakku, ucap Bayu sambil memelukku dengan mesra. Aneh rasanya. Entah kenapa hatiku menjadi bahagia ketika melihat bayi-bayi mungil itu. Walau di hatiku yang paling dalam aku ketakutan. Mereka akan sepertiku, akan menjadi pemuas nafsu para manusia. Tapi aku masih belum bisa mencerna perkataannya. Tubuhku lemas ketika lidahnya menyentuh kulitku. Seluruh tubuhku basah karena jilatannya. Namun ketika ingin menjilat wajahku, tiba-tiba Bayu berteriak. Lalu Bayu berkilat seperti marah padaku. Kenapa kamu menuruti perkataan pria tua itu? Suara Bayu menggema dan sedikit seram. Aku bingung saat itu, ucapku setengah takut. Mata Bayu yang memerah perlahan-lahan berubah menjadi sayu kembali. Jangan dengarkan siapapun, kecuali aku, ucap Bayu sambil memelukku. Namun saat aku ingin memadu kasih bersama Bayu, aku melihat Pak Tua itu bersama beberapa orang di tempat ini. Menjauhlah dari jin alas itu, Ayu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa kita selamatkan, ucap Pak Tua yang memberikan air tadi. Bayu menjadi marah dan dia kembali ke wujud aslinya, yaitu asap hitam dengan mata merah. Pak Tua itu membacakan sesuatu lalu menatapku. Disitulah akhirnya aku melihat wujud anak-anakku yang asli. Bayi-bayi itu berwujud menyeramkan, hingga Bayu yang ku kenal tampan berubah menyeramkan. Lihatlah Ayu, kamu sudah dijadikan budak nafsunya, ucap Pak Tua itu. Aku menjadikannya budak nafsu karena dia adalah wanita yang cocok untuk jadi seperti itu, ucap Bayu membuatku sakit hati. Bahkan dia sering menjual diri untuk mendapatkan uang dan tidak pernah ingat dengan Tuhannya. Kini aku baru sadar jika aku adalah budak nafsu dari genderuwo. Dengan izin Allah, aku menyuruhmu untuk berhenti memperbudak Ayu. Lalu Pak Tua dengan beberapa orang bawaannya itu membacakan sesuatu. Lalu aku melihat tubuh bayi-bayiku menjadi bara api. Aku pun menangis terseduh-seduh menyaksikan kejadian itu. Tubuh Bayu juga menghilang. Aku terduduk sambil menangis. Kini aku baru sadar jika selama ini aku salah. Namun tubuhku tak dapat disembuhkan. Tubuhku akan selamanya seperti ini. Kini hanya aku sendiri yang menderita sambil menunggu ajal menjemputku. Dalam kamar kos aku sendiri dengan penyakit borok yang menjijikan. Ketika aku membuka mataku kembali, aku sudah menyaksikan tubuhku dimandikan ibu dan wanita pengurus jenazah. Air mata tangisan ibuku membuat tubuhku semakin sakit. Aku menyesal, sangat menyesal. Dari pemandian lalu disolatkan, tubuhku tak henti-hentinya mengeluarkan nanah yang membuat kain kafanku menguning. Setelah dikuburkan, aku masih menangis ketika aku melihat orang terakhir yang datang melayat. Mereka adalah ibu dan ayah Azam datang melayat. Lalu berkata, semoga kamu tenang ya Ayu dan maafkan kesalahan kami selama ini. Kami membenci orang yang menjadi korban dan kejahatan ayah tirinya sendiri, ucap mereka berdua. Dan cerita selesai sampai di sini. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.